Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan rekonstruksi masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie pada era reformasi. Saya akan membahasnya menggunakan konsep 5W1H agar kita dapat memahami secara kritis bagaimana kebijakan beliau mempengaruhi kehidupan bangsa Indonesia. Yang pertama itu konsep Watt. Dan apa ciri khas pemerintahannya? Jadi B.J. Habibie menjadi presiden Indonesia pada masa transisi, yaitu setelah runtuhnya pemerintahan Orde Baru. Jadi ciri khas pemerintahannya adalah fokus pada reformasi politik dan pemulihan ekonomi akibat krisis moneter 1997 sampai 1998. Jadi beberapa kebijakan penting yang menjadi ciri khasnya antara lain, yang pertama itu ada memberikan kebebasan pers, kemudian membebaskan tahanan politik, kemudian mengizinkan pembentukan banyak partai politik, kemudian menyelenggarakan pemilu 1999 yang lebih demokratis, kemudian memberikan referendum bagi Timur Timur. Kemudian kebijakan-kebijakan ini menunjukkan bahwa pemerintahannya berusaha membuka sistem yang sebelumnya tertutup menjadi lebih demokratis. Yang kedua ada konsep WHO. Siapa tokoh penting dalam periode ini? Tokoh utama tentu saja adalah Presiden B.J. Habibie. Selain itu, ada beberapa tokoh penting lain seperti ada Akbar Tanjung sebagai Ketua DPR, Amin Rais sebagai tokoh reformasi, Wiranto sebagai Panglima TNI saat itu. Mahasiswa dan masyarakat juga memiliki peran besar dalam mendorong perubahan politik pada masa itu. Konsep yang ketiga ada when. Kapan pemerintahan ini berlangsung? Jadi masa pemerintahan B.J. Habibie berlangsung dari 21 Mei 1998 hingga 20 Oktober 1999. Beliau menggantikan Presiden Soeharto yang mengundurkan diri akibat krisis ekonomi dan tekanan besar dari gerakan reformasi. Walaupun masa jabatannya relatif singkat, kebijakan yang diambil memiliki dampak besar bagi masa depan Indonesia. Konsep yang keempat ada where. Di mana dampaknya terasa? Dampak kebijakan B.J. Habibie terasa di seluruh wilayah Indonesia, terutama dalam bidang politik dan kebebasan berpendapat. Selain itu, dampak juga terasa di Timur Timur melalui referendum tahun 1999 yang akhirnya membuat wilayah tersebut lepas dari Indonesia. Di tingkat internasional, kebijakan reformasi ini juga memperbaiki citra Indonesia di mata dunia. Konsep yang kelima ada why. Mengapa kebijakan penting dikeluarkan? Jadi, kebijakan-kebijakan tersebut dikeluarkan karena Indonesia sedang mengalami krisis besar, baik krisis ekonomi maupun krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Rakyat menuntut perubahan sistem pemerintahan yang lebih transparan, adil dan demokratis. Oleh karena itu, Habibie berusaha menjawab tuntutan tersebut dengan melakukan reformasi di berbagai bidang. Tujuannya adalah untuk memulihkan stabilitas nasional dan membangun kembali kepercayaan masyarakat. Kemudian konsep yang terakhir ada how. Bagaimana dampaknya bagi masyarakat? Dampak positif dari pemerintahan B.J. Habibie antara lain kebebasan pers semakin terbuka, sistem politik menjadi lebih demokratis, pemilu 1999 berjalan secara lebih jujur dan adil, lahirnya banyak partai politik baru. Namun ada juga dampak negatif seperti ini. Lepasnya Timur Timur dari Indonesia. Kemudian ada situasi politik yang masih belum stabil. Meskipun demikian, masa pemerintahan ini menjadi fondasi penting bagi demokrasi Indonesia saat ini. Jadi sebagai kesimpulannya, masa pemerintahan B.J. Habibie itu merupakan periode paling penting dalam sejarah Indonesia karena menjadi awal dari era reformasi. Walaupun hanya menjabat dalam waktu singkat, beliau berhasil membuka jalan bagi sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan transparan. Dari periode ini, kita belajar bahwa seorang pemimpin harus berani mengambil keputusan penting demi kepentingan bangsa, meskipun menghadapi risiko yang besar. Itu saja dari saya, terima kasih.